Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai tindak pidana terhadap kehormatan seseorang, di mana kelompok kami mengambil studi kasus penghinaan terhadap pribadi melalui media sosial. Boleh di next. Saya ucapkan juga kepada yang terhormat dosen pengampu mata kuliah hukum pidana Dr. Dadang Sundawa MPD dan Bapak Dwi Imam Mutakin SHMH. Boleh di next. Adapun anggota kelompok 5 yaitu saya sendiri Aulia Zahra, Alia Safitri, Arla Azahra, Indah Puspitasari, Rulindia Maharani, Tiffany Desmita Arianti. Boleh di next. Kita mulai dari pendahuluan latar belakang. Sebagaimana kita ketahui bahwa media teknologi dan informasi terus mengalami kemajuan seiring perkembangan zaman. Perkembangan yang begitu pesat tentunya telah merubah pola kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek. Di sisi lain, perkembangan teknologi ini mempunyai dua sisi. Yang pertama adalah dampak negatif dan dampak positif. Dampak negatifnya ini adalah salah satunya adalah meningkatnya tindak kejahatan baru yang memanfaatkan kemajuan teknologi seperti cybercrime. Salah satunya adalah tingkatnya kasus penghinaan di media sosial. Hal tersebut tentunya harus menjadi perhatian pemerintah sebagai pembuat kebijakan dalam peraturan perundang-undangan untuk selalu mendukung arah perkembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya. Boleh di next. Maraknya penggunaan media sosial di Indonesia menjadi salah satu pemicu banyaknya terjadi kasus pencemaran nama baik dan penghinaan di Indonesia. Kebebasan penggunaan media sosial bagi setiap orang membuat masyarakat bebas untuk menuliskan atau membicarakan apa saja di media sosial, termasuk dengan adanya konteks penghinaan dan pencemaran nama baik di media sosial. Penghinaan dalam hukum pidana juga merupakan kategori kejahatan seperti yang sudah tercantum dalam pasal 310 KUHP ayat 1. Boleh di next. Adapun rumusan masalah yang dikaji oleh kelompok kami, yang pertama adalah bagaimana posisi penghinaan menurut teori hukum, lalu yang kedua, apakah penghinaan secara langsung dan tidak langsung sama dalam penentuannya posisi penghinaannya menurut teori hukum, lalu yang ketiga adalah bagaimana jalannya proses hukum dalam kasus yang ada dalam putusan MA nomor 2172 /PID /sus/2015. Boleh di next. Adapun bab 2 itu tinjauan pustaka. Kita mulai dari definisi tindak pidana penghinaan. Penghinaan menurut pengertian umum adalah menyerang nama baik atau kehormatan seseorang. Akibat dari serangan atau penghinaan ini biasanya korban akan merasa dipermalukan. Tindak pidana penghinaan sering disebut sebagai tindak pidana kehormatan. Hadirnya delik penghinaan dalam KUHP tidak lain dimaksudkan untuk melindungi kehormatan seseorang. Dalam perbuatan yang dianggap sebagai penghinaan, bukan hanya kehormatan yang harus dilindungi, tetapi juga nama baik. Makanya, ada beberapa ketentuan dalam delik penghinaan. Salah satu unsurnya adalah deliknya harus dibuktikan adalah terserangnya kehormatan dan nama baik. Penyerangan kehormatan orang lain akan menimbulkan akibat berupa rasa malu dan terkoyaknya harga diri seseorang dan mempunyai dua sisi nilai yang subjektif dan objektif. Boleh di next. Baik, materi selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya yaitu mengenai ruang lingkup tindak pidana dalam dimensi hukum berbeda. KUHP adalah buku undang-undang yang memuat peraturan yang berlaku di Indonesia dan merupakan salah satu norma hukum yang melindungi kepentingan masyarakat luas. Kasus yang paling umum sekarang adalah pencemaran nama baik, terutama di jenjang sosial dalam bentuk penghinaan. KUHP membahas penghinaan yang diatur dalam pasal 310 hingga pasal 321 KUHP.
dan peraturan hukum pidana lainnya tentang pencemaran nama baik yang dilakukan di jejaring sosial diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau UU ITE, dan berbagai undang-undang, hukum sektoral atau hukum khusus lainnya. Next. Penghinaan tersendiri memiliki unsur-unsur yang terdiri dari unsur objektif dan unsur subjektif. Yang termasuk ke dalam unsur objektif itu perbuatan menyerang. Objek adalah kehormatan nama baik orang, cara dengan lisan atau tulisan di muka umum, perbuatan si muka orang itu sendiri, dan dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya. Kemudian yaitu unsur subjektif yang terdiri dalam pasal 310 KUHP yang menjadi unsur utama adalah pelaku menyerang kehormatan atau nama baik korban. Dan dalam pasal 313 KUHP yang menjadi unsur utama adalah adanya penghinaan tetapi bukan untuk pencemaran nama baik. Next. Selanjutnya itu ada perbedaan penghinaan dan kritik. Kritik adalah sebuah proses analisis dan evaluasi terhadap sesuatu dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman, memperluas apresiasi, atau membantu memperbaiki pekerjaan. Berbeda halnya dengan hinaan. Tak ada setitik pun unsur bantuan yang dapat ditemukan di dalamnya. Karena jika seseorang sudah melontarkan hinaan, maka sudah dipastikan niat utama dari orang tersebut adalah melecehkan, mempermalukan, merendahkan, ataupun itu asalkan si target hinaan merasa kecil hati, rendah diri, tidak dihormati, dan bahkan tidak berguna. Selanjutnya yaitu membahas mengenai hoax. Pada saat ini berita hoax sudah tersebar di berbagai media baik online maupun cetak. Kini masyarakat dapat dengan mudah melakukan dan mempercayai berita hoax dan tak segan untuk menyebarluaskannya. Berita hoax adalah seperti berita palsu yang diada-adakan atau diputarbalikkan dari realitas sesungguhnya. Banyak kasus atau peristiwa yang sebenarnya tidak terjadi namun diangkat menjadi sebuah berita dan dikemas sebaik mungkin agar khalayak tertarik untuk membacanya. Next. Mungkin cukup sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu tentang kasus posisi, kasus penghinaan. Pada tanggal 6 September 1997, Siti Anggrayani Hapsari, SHMH, selanjutnya disebut saksi korban, menikah dengan Insinyur Siswandi, selanjutnya disebut suami saksi korban, yang kebetulan bekerja sebagai pengelola Orkes Melayu Chandra Buana, selanjutnya disebut OM Chandra Buana, serta mendapat job untuk mengisi acara dangdut di JTV. Pada tahun 2011, saksi korban menemukan handphone milik suami saksi korban. Ada beberapa SMS mesra yang berasal dari nomor handphone 085-785-880-339 milik terdakwa. Setelah membaca SMS mesra, maka saksi korban mencurigai adanya hubungan gelap antara suami saksi korban dengan terdakwa. Kemudian untuk membuktikan kecurigaannya, maka saksi korban menanyakan hal tersebut kepada suami saksi korban dan yang sekaligus mengakui adanya hubungan gelap dengan terdakwa. Selanjutnya, saksi korban mengirim SMS melalui handphone miliknya dengan nomor 08113-77838 ke nomor handphone milik terdakwa. Sejak tahun 2009, terdakwa telah mempunyai akun di jejaring sosial Facebook dengan username Pentaresti dengan alamat email perspengyu@rocketmail.com. Selanjutnya, setelah hubungan terdakwa dengan suami saksi korban diketahui oleh saksi korban, maka terdakwa sering melakukan update status atau tulisan di jejaring sosial Facebook dengan username Pentaresti melalui handphone BlackBerry, sehingga update status yang berada pada wall atau dinding atau beranda Facebook tersebut dapat dilihat dan diakses, serta dikomentari oleh orang umum yang bukan teman Facebook dari terdakwa termasuk saksi korban.
Saksi korban mengetahui akun Facebook milik terdakwa pada bulan Agustus 2011. Saksi korban membuka akun Facebook milik terdakwa yang sering melakukan update statusnya. Selanjutnya, antara tanggal 13 September 2011 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2011, saksi korban membaca update status atau tulisan di jejaring sosial Facebook milik terdakwa. Pada tanggal 18 Oktober 2011, jam 17.27 waktu Indonesia Barat melalui BlackBerry dengan status maghrib ada setan miskin ngomong. Selanjutnya pada 18 Oktober 2011 jam 23.37 waktu Indonesia Barat melalui BlackBerry, aduh ngeri kok mimpi setan janda monyong sok suci, aneh ya, petanda siapa ya, masa setan-setan lain pada ogah berteman sama setan janda kayak film Si Manis Jembatan Ancol aja mimpiku. Malam-malam gini merinding disco deh jadinya. Selanjutnya pada tanggal 19 Oktober 2011 jam 0.03 waktu Indonesia Barat dengan status setannya itu pendek bantet kok, masa cuman kalau lagi gentayangan monyongnya pakai high heels, udah ngeri ceritanya. Dan selanjutnya pada tanggal 19 Oktober 2011 pada jam 12.16 malam waktu Indonesia Barat dengan status gak takut ya masa sama setan, kenalan aja sendiri, namanya kalau nggak salah Siti, tapi nama backend-nya Siti Tingtong. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, setelah membaca update status atau tulisan terdakwa di Facebook, saksi korban merasa hal itu ditunjukkan untuknya walaupun melalui sindiran, sehingga ia merasa malu dan terhina karena diketahui oleh masyarakat luas. Terlebih, update status atau tulisan tersebut dikomentari oleh orang lain. Kasus penghinaan atau pencemaran nama baik melalui Facebook yang dilakukan oleh Yenike kepada Siti itu yang paling tersindir. Bagian yang gak takut ya sama setan, kenalan aja sendiri, namanya kalau gak salah itu Siti, tapi nama backend-nya Siti Tingtong. Update status tersebut tidak menyebutkan atau menyatakan secara tegas nama Siti Anggraini. Akan tetapi dalam putusannya, Hakim Pengadilan Negeri Surabaya itu menjatuhkan vonis pidana penjara 3 bulan pada Yenike. Yenike Ventaresti pun mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi Jatim. Akan tetapi, Hakim PT Jatim menolak banding tersebut. Selanjutnya, Yenike mengajukan upaya umum hukum kasasi kepada Mahkamah Agung. Namun hal itu pula ditolak. Next. Pada akhirnya, Mahkamah Agung memutuskan bahwa menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi 1, penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, menolak permohonan kasasi dan permohonan kasasi 2 terdakwa Yenike Ventaresti, dan membebankan kepada pemohon kasasi 2 terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500.000 atau Rp2.500 dan tetap terdakwa dijatuhi vonis pidana penjara 3 bulan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Saat ini akan masuk kepada bab analisis, di mana terkait bagaimana penghinaan dalam perspektif hukum. Penghinaan itu merupakan secara umum adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Terjadinya penghinaan ini akan membuat orang yang merasa dihina akan merasa malu karena kehormatan nama baiknya dilecehkan. Penghinaan ini melalui perspektif hukum dibedakan menjadi penghinaan umum dan juga penghinaan khusus, di mana objek dari penghinaan umum adalah berupa rasa harga diri atau martabat mengenai kehormatan dan mengenai nama baik orang pribadi yang bersifat pribadi. Sedangkan untuk penghinaan secara khusus adalah sebuah pelecehan atau berupa rasa harga diri atau martabat mengenai kehormatan dan mengenai nama baik orang dalam kelompok. Kemudian tindak pidana penghinaan khusus ini dirinci pada pasal 27 ayat 3. Jika dirinci, isi dari pasal 27 ayat 3 ini menyatakan bahwasanya perbuatan yang mendistribusikan
Mentransmisikan, membuat data aksesnya melawan hukum tanpa hak itu merupakan suatu hal yang tidak dibenarkan dan itu akan termasuk kepada muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Maka dari itu, next. Mengenai penghinaan pribadi atau pencemaran nama baik dalam hukum, sebagaimana pada pasal 310 KUH Pidana yang menyatakan bahwasanya semua unsur yang bersifat objektif atau perbuatan maupun yang bersifat subjektif atau sebuah kesalahan, di mana pada pasal 310 ini dinyatakan bahwasanya barang siapa sengaja merusak kehormatan atas nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan suatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 bulan atau denda sebanyak 4.500.000. Kalaupun demikian dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan pada umum atau ditempelkan, maka yang berbuat itu dihukum karena menista dengan tulisan dengan hukuman selama-lamanya 1 tahun 4 bulan atau denda sekitar 4.500.000. Kemudian pada pasal 315 KUH Pidana yang menyatakan bahwasanya tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atas pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan maupun di muka umum orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan atau dengan surat yang dikirimkan akan diterima kepadanya. Diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu atau denda 4.500.000. Dari kedua dasar tersebut, kita dapat analisis bahwa suatu hal dikatakan sebagai suatu tindakan penghinaan pribadi ketika pencemaran nama baiknya diganggu-gugat atas kehormatannya. Kemudian kami mengambil bahwasanya salah satu contoh pencemaran nama baik di Indonesia, terkhusus di media sosial, adalah pencemaran nama baik Presiden Joko Widodo sebagai bentuk penghinaan pribadi atau pencemaran nama baik. Next. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, pengaturan pencemaran nama baik di Indonesia saat ini diatur dalam hukum pidana dan pengganti kerugian yang ditimbulkan dari pencemaran nama baik diatur dalam hukum perdata. Kembali, hal ini mengingatkan tujuan dari hukum pidana yaitu mengatur kepentingan umum dan negara yang menitikberatkan pada pemberian sanksi terhadap perilaku. Sedangkan tindak pencemaran nama baik lebih kepada permasalahan personal yang berujung kepada permintaan maaf dan penggantian kerugian material dan atau imaterial. Perundang-undangan untuk selalu mendukung akan perkembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturan. Selanjutnya ada saran. Penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media sosial mestinya tidak terjadi kalau penggunaan bijak dalam mengunggah status sehingga memberi rasa aman bagi semua pihak. Aspek hukum penghinaan dan pencemaran nama baik melalui Facebook memiliki karakter yang mudah dilakukan, mudah tersebar dan diketahui publik, dapat dilakukan oleh penggunaan. Dampak langsung terbentuk opini publik dan lain sebagai dengan adanya UU IT yang ada diharapkan dengan adanya perubahan agar masyarakat khalayak ramai dapat berhati-hati dalam menggugah konten di media sosial. Pengetatan sanksi perlu demi mengurangi tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial. Sekian dari penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih.